Saudara, tender penggantian gorden untuk rumah dinas jabatan anggota DPR dimenangkan oleh peserta yang menawarkan harga 43,5 miliar rupiah. Pemenang tender ini justru peserta dengan harga penawaran tertinggi. Bagaimana tanggapan dari Badan Anggaran DPR? Apakah tender ini bisa dibatalkan? Saya akan langsung tanyakan kepada Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Oke, Bung Boyamin, saya ke Pak Said Abdullah terlebih dahulu ya, Pak Said. Jadi sebenarnya pertanyaan pertama, soal besaran anggaran. Kenapa 48,7 miliar rupiah? Apa dasarnya anggaran sedemikian besar untuk sekedar gorden? Saya ini sebenarnya begini, sebagai Ketua Badan Anggaran DPR, pasti tidak pernah terlibat langsung urusan unit satuan di setiap kementerian lembaga. Di Banggar itu yang dibahas adalah pasti gelondongan saja untuk sinkronis antar kementerian dan lembaga. Tentu tidak semudah itu, masih ada faktor pembiayaan, ada below the line, ada above the line dan sebagainya. Namun mari kalau kita ingin fokus ke persoalan gorden ini yang 43 miliar ini, memang kalau kondisi dikaitkan dengan pemulihan kondisi ekonomi sekarang, maka kemudian pasti akan membuat gaduh. Bukan soal kenapa sih pemenang yang penawar tertinggi 43,5 miliar dimenangkan. Apakah sesuai dengan Perpres nomor 12 yang diperbarui sebelumnya Perpres nomor 16 tahun 18 itu sudah terpenuhi. Dari sisi itu sebenarnya terpenuhi karena penawaran terendah dari 3 ketentuan metode evaluasi adalah penawaran terendah kalau itu persoalannya adalah program yang memang perlu cepat dan prioritas. Tapi kalau tidak prioritas, diukur dari nilai dan lamanya dan sebagainya, pasti itu tidak akan masuk. Nah, menurut hemat saya belum bicara dengan Pak Agung, Ketua BURT kita yang dari Demokrat. Bagi kami, sebagai pimpinan Banggar, karena kami kan selalu berupaya bagaimana DPR ini transparan dalam setiap aktivitas, apapun itu. Mau anggaran, mau pengawasan, mau pembuatan undang-undang. Dibuka aja sedemikian rupa sebagaimana APBN dibahas di Badan Anggaran. Pak Said, tapi pertanyaan saya sebenarnya apakah wajar harga sekian, anggaran sekian besar untuk urusan gorden? Bagi saya tidak wajar. Bagi saya tidak perlu. Untuk apa lagi gorden DPR itu sesungguhnya? Padahal setiap anggota tanpa dianggarkan oleh negara bisa buat gorden sendiri-sendiri kok, daripada begitu diumumkan di publik sebegian rupa dahsyat mukul muka setiap anggota DPR. Padahal kayak seperti saya nggak tahu apa-apa itu sesungguhnya. Begini. Tapi secara moral saya kan harus bertanggung jawab. Begini Pak Said, yang jadi masalah adalah ketika kami tanya sama Banggar bilang ini adalah semua pengajuan hanya masuk istilahnya lewat doang di Banggar. Sementara kalau kami tanyakan kepada anggota DPR, kata mereka loh anggota DPR nggak tahu apa-apa, itu kan urusannya Banggar. Jadi sebenarnya yang menganggarkan ini siapa, yang mengizinkan ini siapa, yang kemudian memilih pemenang tender dengan harga tertinggi itu siapa Pak Said? Yang pertama, saya bertanggung jawab terhadap seluruh anggaran DPR RI. Seluruh anggaran KL. Karena di tangan saya lah sebagai Ketua Banggar, itu semua disepakati bersama-sama di DOK. Tapi ingat, DPR itu anggarannya 5,714 T. Kena potongan, diblokir 5% menjadi 5.428. Maka kami yang mengalokasikan itu. Tapi isi terhadap alokasi itu tidak boleh menjadi kewenangan Badan Anggaran. Karena itu kewenangan di setiap KL masing-masing, kewenangan di setiap BURT. Baik, saya beralih. Sama kesekjenan. Oke, saya beralih ke Bung Boyamin kalau begitu. Sebelum kita nanya, soalnya karena saya masih bingung ini, siapa yang harusnya bertanggung jawab. Karena lempar-lemparan antara anggota DPR dan Banggar. Bung Boyamin, saya mau tanya. Saya bertanggung jawab.
bukan nggak bertanggung jawab, saya bertanggung jawab terhadap besarannya. Ya, saya punya tanggung jawab moral. Maka saya berhak menyatakan batalkan saja 43 miliar itu. Karena Setuju, Pak bagian dari Said. tanggung jawab saya. Oke, Tapi kalau rinciannya, memang tidak tahu apa-apa saya ini. Bung Boyamin, Terhadap tanggapan rincian Anda? itu semua, karena tidak boleh. Gini Pak Said dan Sofi, saya makanya ini pakai baju zaman DPRD 97 di Solo, karena ini masih muat ternyata begitu. Saya jadi panitia rumah tangga, Pak Said. Ini pamer Kalau sisa dulu puasa zaman ya? Dan ini, saya menolak waktu itu anggaran untuk tali asih setelah mau berakhir jabatan, itu untuk diberi cincin gitu, masing-masing orang. Dan saya menyatakan menolak dan kemudian batal. Gitu. Jadi artinya proses ini kalau ayam dan telur siapa yang duluan. Gitu. Sebenarnya semua bertanggung jawab sebenarnya dalam posisi ini. Semua anggota DPR tidak bisa berdalih, wah saya cuma anggota biasa, saya tidak ngerti apa-apa. Saya punya tanggung jawab, saya bertanggung jawab. Ya gitu. Artinya sekarang tinggal satu suara menyatakan menolak dan minta dibatalkan. Itu aja Pak Said sebenarnya untuk Saya seluruh clear. anggota Saya DPR. clear. Jangan sampai, dan banyak anggota DPR saya yakin memang tidak semua anggota DPR akan tahu. Satu, karena apa? Karena bab urusan kesekjenan, bab urusan anggaran DPR, semua di badan urusan rumah tangga DPR. Kami paham Pak Said. Dibahas di situ. Jangan sampai badan anggaran seakan-akan membahas pada tingkat satuan 3. Itu tidak boleh. Ya. Paham Pak Tapi Said? saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan anggaran kesekjenan dan Oke, DPR. Bung Boyamin silakan. Oleh karenanya, clear Makanya saya saya nyatakan, nyentil batalkan ke- saja. Halo Pak Said. Makanya Ya. saya nyentil ke badan urusan rumah tangga untuk melakukan evaluasi dan pada tataran tertinggi untuk pembatalan tender itu. Karena apa? Semua kementerian dan lembaga KL itu tahun-tahun 2020, 2021, 2022 ini kena refocusing. Semua dialihkan untuk COVID. Nah, kalau pemerintahan eksekutif aja melakukan itu, gitu, saya ingin berharap DPR juga melakukan hal yang sama. Udahlah, DPR drop sudah aja. melakukan juga, Pak Oke. Bunyamin. DPR sudah melakukan juga loh. Jangan Begini, salah. sebentar, DPR Pak sudah Said. melakukan Kalau yang sama. kemudian Pak Said, Ditambah yang 43 ini juga di drop aja. Karena sudah menjadikan polemik dan seperti saya dikatakan Pak Said tadi diakui menampar semua muka anggota DPR. Jadi kalau ini masih dalam pengertian berharap masyarakat memberikan apresiasi pada DPR, maka ujung tertinggi adalah di drop dan kemudian dialihkan untuk COVID. Bentuknya apapun monggo, gitu kan. Jadi ini punya kewenangan penuh gitu, karena saya contohkan kemarin Pak, di Kota Tangerang itu tahun 2021 pengadaan seragam yang kainnya itu dari Louis Vuitton gitu bahkan. Setelah rame kemudian ketua DPRD-nya juga membatalkan begitu. Jadi itu hal yang ini soal batal membatalkan. Soal batal membatalkan. Karena Pak Said kewenangan penuh di DPR ini. Gitu. Nah, itu jadi, dia. Contohkanlah, berikan contoh kepada eksekutif dan juga kepada rakyat bahwa DPR peduli terhadap rakyat dan kemudian apapun ini gorden kalau 90 juta per rumah ini sudah sangat mewah. Kedua saya Bung juga Boyamin, beberapa kali ke rumah dinas di Kalibata melihat bahwa korden-kordennya masih bagus juga gitu loh. Jadi dan kedua juga kalau perlu ya hanya dicuci aja lah kusam-kusam dikit gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak urgen sama sekali gorden ini untuk apa sebenarnya gitu loh. Jadi ini yang Bung Boyamin, berharap itu betul-betul anggota DPR membatalkan itu. Bung Boyamin, Pak Said, sekarang ketika Pak Said sebagai ketua Banggar di DPR sudah bilang bahwa udahlah batalkan saja. Apakah artinya ini akan dibatalkan sesegera mungkin atau masih harus ada perguliran lagi karena sampai yang kami tahu sampai dengan sekarang ini masih terus berlanjut Pak Said? Begini, ini masih reses. Insya Allah saya pikir begitu masuk setelah insya Allah tanggal 17 kita semua anggota DPR masuk. Maka prioritas pimpinan DPR akan memanggil kesekjenan, minta penjelasan, dan BURT juga. Saya hakul yakin, karena 43 miliar ini sudah menjadi kontroversi sedemikian rupa, kita tidak perlu berbicara soal besar dan kecilnya, karena nanti akan menjadi relatif. Tapi sebagaimana disampaikan tadi,
bahwa ini adalah bagian bentuk kepedulian kepada masyarakat yang masih dalam kondisi pemulihan dari pandemi, maka saya pun akan berupaya agar senantiasa proyek ini dibatalkan saja. Karena tidak ada manfaat bagi siapapun sesungguhnya. Ya, Bung Boyamin, Dan lebih silakan. dari itu, saya minta tolong Pak Bunyamin, kalau ini melihat ada pelanggaran terhadap hukum, ada tindak pidana, monggo langsung saja laporkan kepada aparat penegak hukum. Itu permintaan saya. Oke, Bung Boyamin, silakan. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau Pak Said itu sudah mengatakan ini akan dibatalkan, meskipun baru sikap pribadi, saya yakin ini, saya tahu bahwa Pak Said itu, apa kata Pak Said, semua akan ikut kok. Jadi saya yakin ini akan Ya Allah. dibatalkan. Wah. Bahaya bos kita satu Saya ini. yakin. Jadi saya percaya Pak Said, nanti saya yakin ini akan diikuti oleh teman-teman yang lain, karena kalau konteks anggaran dan konteks apalagi ini menyangkut, meskipun ini badan urusan rumah tangga, ketua badan urusan rumah tangga Pak Agung itu misalnya, saya yakin ini tektokan juga sudah pada posisi tataran tentu, tinggal mereka menunggu reses selesai dan saya yakin akan dibatalkan. Saya yakin pimpinan DPR pun akan setuju dan seluruh anggota setuju. Tapi kalau tidak setuju ya nanti menimbulkan polemik lagi, dan yang saya kasihan anggota DPR, karena saya apapun bukan bekas alumni meskipun DPR palsu karena DPRD Solo gitu. Tapi yang kedua adalah kalau bicara Tetap DPR, Pak, tetap DPR gak ada palsu-palsuan. Oke, silakan yang kedua. Kalau bicara pelanggaran hukum, Pak, ini kan kalau sistem tender itu harus ditunggu sampai pembayaran 100%. Ya. Baru nanti ada jurisprudensi juga, pengadaan BUS Jakarta, Transjakarta dulu, ada penawar tertinggi yang dimenangkan. Kemudian setelah diaudit oleh LKPP dan juga diaudit oleh BPKP dan dibawa ke KPPU, maka pengguguran dua perusahaan yang nawarnya lebih rendah itu dianggap mencari-cari dan hanya sekedar mencari kesalahan, dan kemudian dianggap selisih antara penawar tertinggi tadi yang dimenangkan dengan penawar terendah itu kerugian negara dalam kasus pengadaan busway Transjakarta. Itu ada. Jadi saya juga tidak berharap Pak Said nanti ini kemudian jadi polemik, jadi kasus hukum. Nah, untuk menuju tidak ke sana, saya yakin itu dibatalkan aja selesai. Jadi kalau toh kemarin ada dugaan ini ada yang yang murah itu dibatalkan, digugurkan, dicari-cari kesalahan, itu biarlah itu kita tutup aja. Dan kemudian selesai polemik masyarakat, dan masyarakat ini Pak lebih Bunyamin, bagi saya sesungguhnya bukan soal yang dua atau apapun. Tapi kalau ini mengusik nurani masyarakat, sudah menjadi kontroversi di publik, tidak ada manfaatnya kalau ini diteruskan juga. Kalau toh diteruskan, anggota DPR semua gordennya baru, juga itu akan menjadi meme yang tidak baik bagi publik. Kami ingin membangun DPR yang akuntabel, ingin membangun DPR yang transparan. Kami tidak mau dicederai oleh hal-hal yang tidak perlu sesungguhnya dilakukan. Bapak-bapak, ya? Saya kira perdebatan ini dicukupkan segini aja, karena kalau saya sudah yakin Pak Said Abdullah. Oke, enggak gini, saya cuma mau kasih disclaimer bahwa kami tim dari Sapa Indonesia Malam tadi sudah berusaha untuk menghubungi Sekjen DPR namun tidak berkenan untuk hadir. Tapi saya mau tanya pertanyaan terakhir untuk Pak Boyamin. Kira-kira kalau sudah seperti ini kan masalahnya apa ya? Gorden gitu. Saya juga paham gorden adalah bagian yang cukup penting untuk rumah, tapi ya nggak sampai 80-90 juta juga per rumah begitu. Apa kira-kira menurut Anda harus ada evaluasi ulang setelah kejadian ini dan mungkin pengumuman peserta tender? Oh pasti, kalau itu justru dalam konteks ini kan di DPR ini kan ada auditor internal, pengawas internal sebenarnya ke ini kayak ada kayak inspektorat di internal itu ada. Dan juga bisa meminta BPKP untuk menilai barang ini sebenarnya mewah atau tidak, kemudian mahal atau tidak, bisa aja di situ. Tapi itu sih evaluasi ulang, dan kalau konteksnya itu dibatalkan juga tidak ada masalah, karena di dalam dokumen-dokumen penawar itu, pemborong yang mengajukan itu pasti bikin surat pernyataan tidak akan menuntut kalau dibatalkan dengan alasan apapun, misalnya anggaran tidak tersedia atau ada perubahan kebijakan dan lain sebagainya. Jadi ya tidak ada masalah apa-apa kalau ini tender ini kemudian dibatalkan, itu sebenarnya tidak akan ada sesuatu yang menimbulkan kemudian nanti setuju. Argumen yang disampaikan oleh Pak Bunyamin itu benar. Jadi sehingga kita itu tidak perlu berkutat kepada bagaimana kalau pemenang yang dibatalkan akibat hukum dan sebagainya. Nggak ada ya?
kita Baik. kan tahu seperti Nah, apa. ini karena saat ini, malam hari ini kita sudah dengar langsung dari Ketua Banggar DPR bahwa Ketua Banggar setuju untuk ini dibatalkan. Kita nantikan nanti setelah reses apa yang akan terjadi karena betul-betul mengundang kritik yang sangat pedas dari masyarakat. Pak Said terima kasih, Bung Boyamin terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kami nantikan kelanjutan isu ini ya. Selamat malam, Ya. Bapak-bapak. Baik, Terima kasih. terima kasih, selamat malam. Pokoknya reses langsung digedok aja nanti. Baik, itu yang kita harapkan. Terima kasih.